Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhir zaman amma ba'd. Hadirin mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Malik SPPI, yang terhormat juga Saudara Ustaz Anas Muslimin, Ustaz Nur Salim, maupun Ustaz-Ustaz lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Haji, Ibu Hajah yang dihormati, serta Bapak Ibu jamaah pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh Ranting Nahdlatul Ulama Desa Bukit Suban, rahimahumullah. Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca ikrar kita sebagaimana biasanya, mengingatkan kita tentang keteguhan kita beriman, berislam, dan berjihad fisabilillah melalui jalur organisasi para ulama, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa bi nahdlatil ulama'i. Wa bi nahdlatil ulama'i. Jam'iyyata wa iqtida'a. Jam'iyyata wa iqtida'a. Aku bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah dan Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. selain hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah. Aku ridho Allah Tuhanku. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho Muhammad nabiku. Dan aku ridho Nahdlatul Ulama, organisasi dan panutanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi baitil kiram wa liman haqqun alaina min asatirina wa masyayikhina wa usanna syai'an bil khair silani radhiyallahu anhu syekh maulana Zainuddin rahimahullah wa syekh maulana Muhammad Hidayatullah rahimahullah wa syekh Sayyid Husain bin Ahmad Balawar rahimahullah wa min usulihim wa furu'ihim wa li hidayati sukani qaryati Bukit Suban wa taufiqihi syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Selanjutnya mari bersama-sama kita membaca sholawat fil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعل في عيننا صغيرا وفي عين الناس كبيرا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا الكتاب والحكمة بعهد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا مفهم إبراهيم علمنا يا معلم إبراهيم علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Bapak Ibu rahimahullah, dalam kesempatan ini insya Allah kita menyampaikan mengenai masalah Isra wal Mi'raj, karena pada malam Sabtunya itu tanggal 27 Rajab, sekarang malam Kamis, ini berarti malam 25. Ini mohon maaf, sebenarnya saya juga mengingat di bulan Rajab, jadi sementara nasi irsadul ibadnya kita pending ya, terlebih dahulu. Jadi ayatnya saya sampaikan surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat yang pertama. Subhanalladzi subhana wa suci sapa alladzi zat asra kang nglakokake sapa alladzi bi amdihi kelawan kawulane alladzi yaiku Allah lailan ing dalem wektu wengi minal masjidil haram saking masjidil haram ilal masjidil aqsa tumuju masjid al aqsa alladzi barakna kan paling berkah ingsun Allah aulahu ana sakiwa tengene Masjidil Aqsa linuriyahu aulahu ana sakiwa tengene minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa linuriyahu supaya menuhake ingsun Allah ing barakna haulahu min ayatina lebu saking pira-pira ayat-ayat ingsun Allah. Innahu angin pestine wa utawi Allah iku as-sami'u zat kang midanget al-basir zat kang mirsani. Subhanalladzi maha suci zat asra yang memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan dalam waktu malam minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa menuju Masjid Al-Aqsa alladzi barakna yang telah kami berkahi Allahu sekitarnya linuriyahu supaya kami tunjukkan dia min ayatina dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami Allah. Innahu bahwasanya wa dialah Allah as-sami'u zat yang maha mendengar al-basiru lagi maha melihat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi insya Allah nanti dilanjutkan oleh Pak Yai Abdul Khalid. Saya hanya membuka sedikit bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang suatu peristiwa yang di luar akal umat manusia. Sampai sekarang pun banyak yang mengingkarinya.
ini adalah suatu ujian keimanan bagi kita. Mengapa? Karena kalau kita ingkari, kenyataannya disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, meskipun secara akal kita sulit menerimanya, tetapi karena ini firman Allah dan Allah Maha mengetahui atas segalanya, maka kita hanya amanna billah. Amanna billah washhad bi annana muslimun. Jadi kita itulah kaitannya dengan keimanan. Memang ada kalanya keimanan itu tidak harus bisa dicerna oleh akal, tetapi harus bisa dicerna oleh keyakinan kita kepada Zat yang menciptakannya. Maka di sini diawali dengan Subhanalladzi Maha Suci Zat. Artinya apapun prasangka orang kepada Allah, baik positif atau negatif, Allah tetap Maha Suci. Jadi kalaupun orang mengingkari tentang sesuatu yang Allah kerjakan, Allah tetap Maha Suci. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi itulah keyakinan kaum Ahlussunnah wal Jamaah secara ijmali di dalam bertauhid adalah, yaitu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menanamkan keimanan adalah bahwasanya Allah itu Zat yang maha sempurna, jauh dari kekurangan dan jauh dari cacat. Jadi itu keimanan secara ijmali atau secara global atau secara garis besar. Adapun yang tafsiri itu diantaranya adalah dengan memahami Asmaul Husna dan juga memahami sifat 20. Bapak Ibu rahimahumullah. Nah, setelah kita tertanam keimanan kita kepada Allah, lalu di sini Allah mau mengabarkan kepada kita bahwasanya Dialah Allah yang memperjalankan hambanya. Di sini bukan abdahu tapi bi'abdihi. Ini menunjukkan ada penyertanya. Jadi kalau abdahu nanti langsung maf'ul, itu berarti Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu seakan-akan Nabi Muhammad terbang sendirian. Itu kalau abdahu. Tapi kalau bi'abdihi itu ada yang menyertainya. Artinya Rasulullah SAW menempuh perjalanan Isra itu tetap menggunakan kendaraan. Jadi tidak jalan kaki atau tidak terbang. Ya. Inilah kedalaman makna ya dari rangkaian bahasa Arab. Di bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya. Meskipun ketika orang menerjemahkannya, ya seakan-akan itu maf'ul langsung ya, maf'ul ilaih atau maf'ul bih. Karena ini disertai maf'ul bih. Ya, jadi bi'abdihi. Pada suatu malam, ya, namanya lailan, ya, suatu malam artinya tidak malam sepenuhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Nah, ini merupakan suatu bentuk napak tilas juga dari Rasulullah SAW, karena nenek moyangnya juga berasal dari Masjidil Aqsa. Siapa beliau? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sebelum ke Mekah itu dinasnya, tugasnya itu ada di Masjidil Aqsa. Meskipun Nabi Ibrahim juga aslinya bukan orang Palestina, beliau merupakan orang Babilonia.
Babilonia itu negeri di Irak sekarang, Irak Utara. Jadi suatu negeri yang sekarang masuk wilayah negeri Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang unik karena beliau itu berdakwahnya itu lintas negara. Ya, lahir di Babilonia, kemudian diutus oleh Allah untuk mengimankan Raja Namrud, tapi sampai akhirnya Raja Namrud juga tidak beriman, bahkan Nabi Ibrahim terancam, sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah ke negeri Kan'an. Negeri Kan'an ini kemudian hari dikenal dengan Palestina. Palestina itu sesungguhnya bukan negara kecil, tapi Palestina itu sekarang menjadi beberapa negara, ya, termasuk meliputi Suriah, meliputi Lebanon, meliputi Yordania, meliputi Israel itu sendiri. Ya. Itu suatu kawasan yang sebenarnya luas. Kalau untuk wilayah sekarang itu seakan-akan terbagi-bagi tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkahi sekitar Masjidil Haram, sekitar Masjidil Aqsa, atau bahkan juga di antara keduanya. Nah, keberkahan ini bisa berupa fisik, bisa berupa metafisik. Kalau yang berupa fisik itu bisa kita perhatikan bahwasanya daerah yang gersang gurun pasir seperti itu, tetapi orang-orangnya juga tidak ada yang kelaparan. Itulah istimewanya. Meskipun daerah padang pasir, gurun pasir, panasnya minta ampun, tetapi tidak ada orang yang mati kelaparan di sana. Ini salah satu bukti keberkahan Allah yang dilimpahkan kepada bangsa-bangsa yang hidup di antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian pada akhir-akhir ini, setelah ditemukannya minyak dan gas alam, maka daerah-daerah sana mengalami kemakmuran yang luar biasa. Bahkan termasuk kawasan yang termakmur dan terkaya di dunia. Nah, termasuk kemarin penyelenggaraan sepak bola itu, ya, di sana di daerah Timur Tengah itu negaranya itu begitu kaya. Bahkan ada informasi karena minuman-minuman keras itu dilarang masuk ke negeri itu, sehingga para sponsor dan konglomerat yang mau mengirim menjamin atlet-atlet dan pendatang itu dengan minuman keras itu merasa rugi. Nah, solusinya bagaimana supaya tidak rugi? Maka pemerintah di sana berani mengganti rugi nilai dari minuman keras yang akan dipasok ketika berlangsungnya Olimpiade FIFA atau Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia FIFA, ya. Piala Dunia FIFA. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan kalau kita pelajari secara geografi, pusat-pusat kemakmuran dan kekayaan, bahkan itu perbendaharaan dunia dan kandungan-kandungan mineral bumi yang begitu kaya, itu kalau kita perhatikan, itu ada pada lintasan-lintasan negara-negara Islam. Coba kita pelajari dari barat sampai ke timur, itu hampir semua kekayaan dunia yang terkandung di dalam buminya itu ada di negara-negara yang didiami dan dihuni oleh orang-orang Islam. Ini sebenarnya juga merupakan bukti janji Allah, yaitu apabila suatu kaum itu beriman
dan bertakwa, ya, itu akan dibukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi. Jadi kekayaan yang ada di Indonesia pun itu sebenarnya juga bagian dari riyadhah maupun ketekunan kesolehan orang-orang tua kita dahulu kala, terutama para wali-wali Allah. Jadi kita harus tahu juga ini, ya, para wali-wali Allah yang tinggal di bumi Nusantara. Ya. Apalagi sampai para wali itu juga ikut mengawal kondisi negara kita. Bahkan sudah sering kita dengar dari para ulama, siapapun yang punya maksud jahat terhadap Nusantara, khususnya Indonesia, insya Allah akan hancur. Itu saya sering mendengar para kiai mengucapkan seperti itu. Ya, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di negara Indonesia khususnya dan Nusantara pada umumnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini sekedar pembukaan, insya Allah akan dilanjutkan oleh beliau Bapak Yai Abdul Khalik. Meskipun ini dadaan, mohon maaf Pak Abdul Khalik, karena kondisi saya terbatas. Namun pada intinya ya kita meskipun dengan cara duduk bersama-sama secara sederhana, ya, kita laksanakan sekedar peringatan Islam Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu tafadhol kepada Pak Kiai Abdul Khalik, ya, waktu dan kesempatannya kita berikan. Monggo.